kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan yang Kau berikan sepanjang malam ini. Kami baik bangun dan tubuh yang sehat, dan kami merasakan kebaikan yang Kau berikan hidup kami. Dan sebelum kami mengadakan aktus lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman. Roh Kudus mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu, dan melembutkan hati kami, sehingga bukti firman menjadi berkat buat kami. Dan kami boleh naikkan juga doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi. Mari sama-sama kita akan membuka Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat 35. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat 35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu cakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di sini pada hari-hari belakangan ini? Kata Yesus mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semua ini terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami pagi-pagi buta. Mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayat Yesus. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan pada mereka yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lamban hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan pada Nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya untuk masuk ke dalam pemulihan? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang terus tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekat kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak memuluskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir tenggelam terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Yesus duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikan kepada mereka. Terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang ke yang lain, bukan hatiku berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci pada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Itu mereka mendapat ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan, bagaimana mereka mengenal dia pada waktu dia memecah-mecahkan roh. Puji Tuhan, suatu mutiara yang indah, di mana
ada 2 orang murid dari Yesus dalam perjalanan dari Emmaus untuk menuju Yerusalem, yang beritakan tentang kebangkitan Yesus. Tetapi ketika Yesus datang, mereka tidak mengenal Yesus. Sebagaimana firman Allah berkata pada ayat yang ke-16, tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Mengenal Yesus dalam kuasa kebangkitannya. Kenapa? Sebab ada satu selubung yang menutupi mata mereka atau menghalangi mata mereka. Sebagaimana dikatakan, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Itulah selubung. Selubung tidak mengenal Yesus, sedangkan Yesus hadir bersama-sama dengan mereka. Saat ini Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka. Saat ini Yesus berbicara dengan mereka, tapi mereka tidak mengenal Yesus. Kenapa? Ada selubung. Ini yang sering terjadi pada manusia. Ketika menghadapi masalah, persoalan yang rumit, sulit apapun yang dihadapi, dia tidak tahu bahwa ada satu Yesus, ada satu pribadi yang menyertainya. Dalam perjalanan hidupnya, dalam perjalanan bisnisnya, Yesus selalu menyertai mereka. Yesus menyertai saudara pada pagi hari ini. Di mana saudara bekerja, di mana saudara berdagang, di mana saudara berusaha. Ada satu pribadi yang menyertai saudara. Ingat, firman Tuhan katakan, Matius 1:23, namanya disebut Immanuel. Bahkan firman Allah berkata, dia menyertai saudara sampai sudah akhir zaman. Ingat, Matius 28 ayat 2. Immanuel menyertai saudara. Dia selalu menyertai saudara. Ingat Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tua aku tetap menggendong kamu. Hati Tuhan selalu lekat dengan saudara. Pada pagi hari dia ada di tengah-tengah saudara. Dia mengapa saudara khawatir? Mengapa saudara bimbang? Mengapa saudara cemas? Mengapa saudara takut? Mengapa saudara kurang pengharapan? Ingat, Yesus ada di samping saudara. Sebagaimana 2 orang yang berjalan di Emmaus, dia ada. Tapi sayang, ada satu selubung yang menutupi mata mereka. Ada selubung yang menutupi mata mereka. Ini yang sering terjadi hidup manusia. Selubung apa? Selubung ketidakpercayaan, selubung kebimbangan, selubung kekhawatiran, selubung kecemasan, selubung ketidakberdayaan. Singkirkan selubung itu. Dan apa terjadi? Ketika Yesus memecahkan roti, mata mereka terbuka. Apa roti ini? Bicara tubuh dan darah Yesus. Ingat tubuh. Ketika mata kita dibukakan, melihat kayu salib. Di kayu salib itulah mata kerohanian kita lihat. Satu pribadi yang penuh kasih. Satu pribadi yang penuh cinta. Satu pribadi yang penuh belas kasihan. Pandang pada salib Yesus. Ketika saudara memandang kasih Yesus, saudara merasakan bahwa iman tetap berlaku sampai hari ini. Ingat, saudara akan bekerja, saudara akan berdagang. Ingat, Immanuel menyertai saudara. Dia tetap menyertai saudara. Pandang pada salib Yesus. Pandang di kayu salib, kita akan melihat bahwa Tuhan sangat mencintai kita. Bahkan firman Allah berkata, ingat, Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-sekali tidak tinggalkan kamu. Aku sekali-sekali tidak membiarkan kamu. Bukan saya meninggalkan, atau membiarkan. Pada akhirnya Tuhan penolong dalam hidup kita. Amin. Tuhan penolong itu saudara, amin. Dia pasti membuka jalan, dia pasti memberkati saudara. Dia akan menyelesaikan masalah saudara. Serahkanlah saudara kepada kita. Immanuel tetap menyertai saudara. Firman Allah berkata dalam Roma 8 ayat 31, jika Allah dia kita siapakah Allah? Amin. Immanuel menyertai saudara sampai nafas kita yang terakhir. Amin.
masuk menuju langit dan bumi. Amin. Benar Bapa di surga, ampuni dosa kami, banyak kami sungguh membuat kami tidak mengenal Engkau, sungguh kekhawatiran, sungguh ketidakpercayaan, sungguh ketakutan, kebimbangan, kecemasan, kekurang pengharapan yang sering mengganggu mata rohani kami. Tapi hari kami dibukakan kalian pada lewat Kalvari, lewat pemecahan roti, kami lihat akan pribadi Engkau di Jordan yang penuh kasih. Engkau yang tidak pernah berdosa menjadi dosa, menjadi dosa buat kami. Engkau yang tidak pernah tertutup, tapi Engkau mau menjadi tutup. Sebab Galatia 3:13 tertutuplah orang yang Engkau kali sayang. Semua Engkau pikul, betapa Engkau sangat mengasihi kami. Ampuni dosa kami, kuatkan iman kami, tebalkan iman kami kesembalu menghadap pada Tuhan. Kembalikan besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, Polri, bahkan mereka-mereka yang usaha serta yang berperang melawan virus corona, berikan hikmat yang dari surga untuk mengalahkan virus corona ini Tuhan, dan pandemi jadi endemi. Semua berjalan dengan baik, yang meninggal semakin habis, yang sakit semakin berkurang, tapi sembuh semakin banyak. Pandemi menjadi endemi, dan ekonomi kami tetap tegak kuat karena Engkau cinta tanah air Indonesia. Terima kasih Bapak di surga, dan kekasih terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan